Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang aset tetap PSAK 16 yang membahas measurement dan valuation. Berikut adalah anggota kami. Yang pertama, Kurnia Ambarwati, Putri Amanatus Salisa, dan Zakia Mahda Namira. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi aset tetap. Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Berdasarkan definisi di atas, suatu aset berwujud memiliki ciri digunakan dalam operasi usaha dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang, dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik. Selanjutnya yaitu pengukuran atau measurement. Pengukuran atau measurement aset tetap dibagi ke dalam dua bagian. Satu, pengukuran awal ketika aset tersebut diperoleh, dan dua, pengukuran setelah pengakuan awal. Pengukuran awal ketika aset tersebut diperoleh yaitu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk dikategorikan sebagai aset tetap pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh entitas dan diperlukan untuk menyiapkan aset tetap tersebut agar dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai aset tetap. Biaya perolehan aset tetap menurut PSAK nomor 16 revisi tahun 2007 meliputi 1. Biaya perolehan termasuk biaya impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan lain. 2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. 3. Yaitu estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Pada umumnya nilai perolehan suatu aset tetap sama dengan jumlah biaya atau berupa kas maupun non-kas untuk memperoleh aset tersebut. Selain hal tersebut, aset tetap dapat diperoleh dari pertukaran aset non-moneter. Selanjutnya yaitu pengukuran setelah pengakuan awal. Pengakuan aset tetap selain dilakukan pada awal perolehan juga dilakukan pada periode setelah aset tetap tersebut diperoleh. Di dalam PSAK 16 revisi 2007 terdapat perubahan yang signifikan mengenai perlakuan akuntansi aset tetap, terutama tentang pengukuran nilai aset tetap setelah perolehan atau setelah pengakuan awal. PSAK 16 revisi 2007 mengakui pada dasarnya aset tetap dapat diukur melalui dua model, yaitu 1. Cost model atau biaya historis, dan 2. Yaitu valuasi dan revaluasi model. Cost model atau metode biaya historis adalah penilaian berdasarkan biaya asli atau biaya perolehan, bukan nilai saat ini. Dengan metode ini, setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap tersebut dicatat pada harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Akumulasi penyusutan adalah bagian dari biaya perolehan tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aset tersebut diperoleh. Selanjutnya yaitu penilaian aset tetap atau valuation. Aset valuation adalah proses penentuan nilai saat ini dari aset perusahaan seperti saham, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Proses ini sering terjadi sebagai bagian dari penilaian bisnis yang lebih luas atau sebelum kita membeli, menjual, atau mengasurasikan aset. Valuasi berbasis aset memungkinkan kita menghitung kekayaan bersih bisnis dengan menambahkan nilai sekarang dari asetnya dikurangi nilai liabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mahda Namira. Berikutnya, metode penilaian aset tetap. Penilaian aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Yang pertama, metode biaya, yakni mendasarkan nilai pada harga pembelian aset tersebut. Yang kedua, metode nilai pasar, yakni mendasarkan nilai aset
pada harga pasar atau harga yang diproyeksikan ketika dijual di pasar terbuka. Yang ketiga, metode biaya standar, yakni menggunakan biaya yang diharapkan dan bukan biaya yang sebenarnya, seringkali berdasarkan pengalaman masa lalu perusahaan. Nilai jenis aset tetap seringkali mengalami penurunan nilai seiring waktu karena keausan. Keausan itu keseringan. Jadi kita perlu mempertimbangkan ini saat menilai aset tersebut dengan menghitung akumulasi penyusutannya. Dan metode perhitungan penyusutan ada dua, diantaranya adalah metode garis lurus dan saldo. Lalu faktor yang mempengaruhi nilai aset. Yang pertama adalah biaya perolehan. Biaya di sini merupakan faktor utama dari nilai aset, yang mana beban penyusutan dari suatu aset dihitung berdasarkan total biaya yang harus dikeluarkan hingga aset tersebut dimiliki. Yang kedua, perkiraan umur aset. Jumlah penyusutan yang lebih kecil dibebankan untuk aset dengan masa manfaat yang lebih lama dan sebaliknya. Umur ekonomis ini dapat dinyatakan dalam jumlah unit yang diproduksi atau jangka waktu seperti minggu, bulan, dan tahun. Yang ketiga, perkiraan nilai residu aset. Nilai yang dapat direalisasikan ketika aset tersebut dijual atau tidak dipakai lagi. Apabila perusahaan menggunakan aset tersebut hingga usang dan sama sekali tidak bisa memberikan manfaat, maka aset tersebut bisa dikatakan tidak memiliki nilai residu. Manfaat valuasi aset. Yang pertama, memungkinkan bisnis untuk bernegosiasi dari posisi yang kuat dalam masalah akuisisi, merger, atau pengambil alihan. Yang kedua, dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham. Yang ketiga, dapat memberikan keamanan dengan mempertimbangkan pendanaan modal. Yang keempat, dapat menyediakan cara memanfaatkan sumber daya. Yang kelima, dapat memberikan informasi independen ketika mempertimbangkan proyek-proyek usaha patungan. Yang keenam, dapat membantu bisnis memaksimalkan modal dan masalah perpajakan. Yang ketujuh, dapat membantu menyediakan penetapan biaya produk yang akurat. Yang selanjutnya, valuasi aset tidak berwujud. Aset tak berwujud sering memberikan bisnis keunggulan kompetitif mereka. Namun, karena mereka tidak memiliki karakteristik fisik, nilainya mungkin sulit ditentukan. Cara umum menilai aset tidak berwujud adalah dengan menggunakan yang pertama, pendekatan pasar. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Yang ketiga, pendekatan biaya. Pendekatan pasar yaitu berdasarkan bukti pasar tentang apa yang telah dibayarkan pihak ketiga untuk aset tidak berwujud yang sebanding. Yang kedua, pendekatan pendapatan yaitu mengasumsikan bahwa nilai suatu aset adalah nilai sekarang dari pendapatan masa depan dari aset tersebut. Yang ketiga, pendekatan biaya yaitu berdasarkan pada perkiraan biaya membangun atau memperoleh aset tidak berwujud baru yang kurang lebih sama dengan penggunaan yang sudah ada. Valuasi saham. Beberapa model yang sering digunakan antara lain discounted dividend models. Model ini menilai harga saham dengan mendiskontokan dividen yang diprediksi ke nilai sekarang. Jika nilai yang diperoleh dari DDM lebih tinggi dari harga perdagangan saham saat ini, maka saham tersebut undervalued. Yang kedua, discounted free cash flow models. Model ini menghitung nilai sekarang dari proyeksi arus kas bebas masa depan, didiskontokan oleh biaya rata-rata modal tertimbang. Yang ketiga, comparable valuation. Model ini menentukan harga saham berdasarkan pengamatan harga pasar perusahaan sejenis, misalnya dengan menggunakan ukuran valuasi seperti price to earnings ratio, price to book ratio, atau price to cash flow ratio. Baik, selanjutnya adalah metode revaluasian atau penilaian kembali. Revaluasian adalah penilaian kembali aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas. Dengan metode ini, setelah aset tetap diakui sebagai aset tetap, suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah revaluasi.
Revaluasi aset tetap harus dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal neraca. Nah, revaluasi aset ini dilakukan ketika adanya kenaikan nilai aset tetap di pasaran atau ketika jumlah aset tetap terlalu rendah pada laporan keuangan akibat atau setelah selesai dievaluasi. Selanjutnya, penentuan nilai aset dengan menggunakan nilai wajar pada umumnya dilakukan melalui penilai yang memiliki kualifikasi profesional. Macam penilaiannya antara lain untuk melakukan penilaian terhadap tanah dan bangunan, biasanya penilai menggunakan nilai pasar, nilai bukti pasar. Kemudian untuk penilaian aset tetap lain seperti pabrik dan peralatan, penilai akan menentukan sendiri nilai pasar wajarnya. Kemudian dalam hal tidak ada pasar yang memperjualbelikan aset tetap yang sama, penentuan nilai pasar wajar dapat dilakukan dengan pendekatan penghasilan atau biaya penggantian telah disusutkan. Selanjutnya, untuk metode revaluasi, perlakuan terhadap akumulasi penyusutan aset tetap pada tanggal revaluasi dapat dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu disajikan kembali secara proporsional dengan perubahan dan jumlah tercatat secara bruto dari aset sehingga jumlah tercatat aset setelah revaluasi sama dengan jumlah revaluasian. Metode ini sering digunakan apabila aset direvaluasi dengan cara memberi indeks untuk menentukan biaya pengganti yang disusutkan. Kemudian yang kedua dengan cara dieliminasi terhadap jumlah tercatat bruto dari aset dan jumlah tercatat neto setelah eliminasi disajikan kembali sebesar jumlah revaluasian dari aset tersebut. Metode ini sering digunakan untuk bangunan revaluasi yang dilakukan pada sekelompok aset dengan kegunaan yang serupa dilakukan secara bersamaan. Kemudian pengakuan terhadap kenaikan dan penurunan nilai akibat revaluasi dilakukan langsung pada kenaikan atau penurunan akibat revaluasi, kecuali jika revaluasi dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Apabila revaluasi dilakukan untuk tahun yang kedua dan seterusnya, terdapat perlakuan yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain yang pertama, jika jumlah tercatat aset meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut langsung dikredit ke ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Namun, kenaikan tersebut harus diakui di dalam laporan laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, jika jumlah yang tercatat aset tersebut turun akibat revaluasi, penurunan tersebut diakui dalam laporan laba rugi. Namun, penurunan nilai akibat revaluasi tersebut langsung didebet ke dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi. Selama penurunan tersebut tidak melebihi saldo kredit surplus revaluasi untuk aset tersebut. Nah, penentuan nilai wajar juga dilakukan pada saat perusahaan telah menentukan adanya aset tetap yang akan dijual, terutama berhubungan dengan penghentian sebagian operasi perusahaan. Perlu diingat, aset yang dapat direvaluasi adalah hanya aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia serta dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Contohnya seperti aset properti. Lebih jelasnya, revaluasi aset harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap tersebut. Jadi, aset tetap yang dapat direvaluasi itu hanya aset yang memenuhi syarat tersebut, seperti aset properti, dan biasanya aset yang ketika dijual itu harganya lebih mahal, seperti kayak tanah, mesti tiap tahunnya harganya bakalan meningkat gitu. Itu biasanya dilakukan revaluasi atau penilaian kembali. Kemudian kelompok kami sudah mendownload 2 artikel, yaitu artikel 1 dan 2, bisa kalian lihat. Kemudian hasil analisis artikel 1 itu yang pertama, pengukuran aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan PSAP nomor 7, yaitu dengan menggunakan biaya perolehan atau yang tadi sudah dijelaskan menggunakan metode cost model atau biaya historis. Kemudian penilaian aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dalam penyusunan neraca. Namun untuk penilaian aset tetap pada badan ini hanya memakai penilai dari pegawai pada bagian umum bidang aset tetap dan belum memakai penilai yang independen atau profesional yang bersertifikat di bidang penilaian aset.
sehingga masih terdapat aset yang dianggap hilang yang tidak tercatat pada daftar aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi di artikel 1 ini, badan tersebut tidak menggunakan penilai yang profesional dalam bidang penilaian. Jadi akibatnya dalam laporan keuangannya terdapat aset yang dianggap hilang yang tidak tercatat karena penilaian tersebut. Kemudian analisis artikel 2, yang pertama, pengukuran aktiva tetap PT Hasrat Abadi dilakukan dengan mencatat nilai aktiva tetap sesuai dengan harga perolehannya atau menggunakan metode biaya historis. Sama dengan artikel yang pertama tadi, dengan menggunakan harga perolehan atau cost model atau biaya historis. Aktiva tetap PT Hasrat Abadi diperoleh dengan pembelian tunai dan kredit. PT Hasrat Abadi menggunakan metode garis lurus untuk menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap. Kemudian dalam artikel 2 ini tidak dibahas tentang penilaian aset tetap, jadi otomatis kelompok kita tidak bisa menganalisis tentang penilaian aset tetap tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang kita sampaikan dari awal tadi bisa teman-teman pahami. Apabila ada kesalahannya atau kekurangan, tentu saja banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.